Mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan dan percaya akan firman yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami sudah memuji dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan melalui buah bibir kami. Bermazmur bagi Tuhan, mengucap syukur, mengagungkan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Saatnya, oh Tuhan, Engkau sampaikan pesan Tuhan, isi hati-Mu kepada setiap kami pada saat ini. Agar kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Kami boleh hidup seturut mau-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu urapi hati serta pemikiran kami, agar kami dimampukan mengerti dan memahami apa yang kami dengar. Juga hamba-Mu yang Engkau izinkan berbicara di hadapan umat-Mu. Kiranya Engkau juga memperkenankan, melayakkan dan mengurapinya. Agar hamba-Mu dapat berbicara berkata-kata seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau, ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Bertalian dengan firman Tuhan, bagaimana kita harus peduli akan kesehatan tubuh kita, maka pada saat ini saudara-saudara kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Membangun Pola Hidup Sehat. Membangun pola hidup sehat. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan kita akan awali dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Saudara-saudara, ketika kita membaca ayat ini, perhatian kita tidak hanya tertuju kepada hubungan suami atau istri yang harus saling mengasihi. Karena di ayat ini juga menyebutkan dengan menjadikan ini seperti contoh bagaimana seorang suami atau seorang istri harus saling mengasihi karena mereka satu tubuh. Tapi perhatian kita tertuju pada apa yang disebutkan Paulus, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri.
tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Bapak dan Ibu, saudara kekasih dalam Kristus, keinginan Tuhan bagi kita adalah bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita sendiri. Tidak boleh dihilangkan satu poin pun dari 3 unsur ini. Mengasihi Tuhan yang pertama. Mengasihi diri kita yang kedua harusnya. Karena di dalam hukum kasih, bagaimana kita mengasihi sesama, itu tolak ukurnya adalah kasih kita pada diri kita sendiri. Baca ayat itu. Nah, saudara-saudara, Paulus kepada jemaat di Efesus menyampaikan pesannya atau suratnya supaya mereka, saudara-saudara, mengasihi istri mereka sama seperti mereka mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi dirinya sendiri. Nah, hari ini kita fokus pada yang ini, mengasihi diri sendiri. Bukan mengajar kita untuk egois, tidak. Tapi bagaimana kita peduli dan mengasihi diri kita. Mengasihi diri sendiri itu artinya kita bersedia untuk merawat dan memelihara tubuh ini agar tetap baik, agar tetap sehat. Saudara-saudara, saya akan mengulang kembali kalimat-kalimat ini sepanjang saya bicara atau berkhotbah untuk tema ini pada minggu ini. Kenapa kita harus sangat peduli pada tubuh ini? Ingat sekali lagi. Tubuh kita bukan milik kita. Alkitab yang mengatakan, tubuh ini adalah bait Allah, bait roh Allah. Dan kalau kita bukan pemilik tunggal dari tubuh ini, berarti kita tidak boleh sesuka hati kita memperlakukan tubuh ini. Alkitab lebih lanjut berkata, karena tubuh kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itu artinya siapa yang menebus, siapa yang membayar, dialah yang menjadi pemiliknya. Sekali lagi, siapa yang membelinya, siapa yang membayar, maka dialah menjadi pemiliknya. Itu sebabnya saudara-saudara, betapa penting dan sangat serius harusnya kita peduli pada tubuh kita ini. Pertanyaannya, sejauh ini saudara-saudara, sejauh ini, apakah saudara sudah berusaha untuk merawat tubuh kita ini, merawat, menjaga tubuh kita ini? Dan kita harus serius supaya kita mulai memperhatikan bagaimana kita memiliki pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat. Pada umumnya saudara-saudara, pola hidup sehat itu meminta kita untuk melakukan beberapa hal. Dan Alkitab juga berbicara. Yang pertama, saudara sekalian, membangun pola hidup yang sehat, yang pertama adalah Alkitab menandaskan kita untuk makan secukupnya. Makanlah secukupnya. Amsal pasal 25 ayat yang ke-16.
Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang, dengan itu lalu memuntahkannya. Dalam doa Bapa kami pun Yesus mengajarkan kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara, kalau para kesehatan atau tim kesehatan juga menyarankan ini, tapi jauh sebelumnya Alkitab juga sudah berbicara. Agar kita menjaga pola hidup kita dengan cara makan secukupnya. Saudara sekalian, firman Tuhan ini bermaksud baik. Supaya kita tidak serakah terhadap makanan. Memohon atau meminta kepada kita untuk makan secukupnya agar pada akhirnya tidak terbuang percuma. Kadangkala kita melihat ada orang makan sedikit rakus atau serakah. Apalagi model makanannya, model cara makannya ambil sendiri. Semua sudah ada di situ, tinggal ambil. Memang tidak salah ambil banyak kalau memang diperlukan, dibutuhkan dan sanggup menyelesaikan atau memakannya. Tapi kadangkala saya sering kali melihat di acara-acara seperti ini, diambilnya banyak. Lalu dimakan sedikit dan ditaruh di lantai, ditaruh di bawah meja, di kolong kursi. Saudara-saudara, Alkitab berkata tadi, makan secukupnya. Sebab orang yang makan secukupnya, saudara-saudara, dari segi kesehatan, teori kesehatan pun, maka pencernaannya akan baik. Sehingga secara keseluruhan tubuhnya menjadi sehat. Dalam Amsal pasal 23 juga ayat yang kedua, di sana ada peringatan keras. Amsal 23 ayat 2. Peringatannya begini. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Saudara-saudara, kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Oke. Mengingatkan diri kita sendiri untuk bersikap sederhana dan tidak berlebihan. Dengan ingat firman yang berkata, taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Yang artinya tahanlah dirimu sendiri. Tahanlah selera mulut kita. Seolah-olah ada pedang yang menggantung di atas kepala kita. Dari semua perilaku yang berlebihan. Memang yang baik itu selalu cukup. Tidak kurang, tidak lebih, itu pasti yang paling baik. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai belajar untuk makan secukupnya. Tahan selera. Dan saudara coba, pasti kebugaran tubuh saudara akan jauh lebih baik kalau kita mengikuti prinsip ini, yaitu secukupnya. Itu pola hidup sehat yang pertama. Yang kedua, saudaraku sekalian, makan yang sehat bergizi.
Daniel pasal 1 ayat 8. Tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara-saudara, Daniel pernah diperhadapkan untuk memilih makan dari santapan raja. Saudara-saudara, tentu saja semua kita sepakat bahwa makanan, minuman, santapan raja itu bukan makanan, minuman sembarangan. Tetapi Daniel menolaknya. Kenapa dia menolak? Selain persembahan itu, selain makanan dan minuman santapan raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Selain itu, Daniel tahu bahwa makanan itu walaupun dari segi perasaan selera mulutnya pasti sangat nikmat, tetapi dia memilih untuk tidak memakannya. Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian, makanan sehat itu adalah makanan yang membuat fungsi organ-organ tubuh kita berjalan dengan baik. Kita harus menghindari makanan yang membuat kita sakit. Dengar baik-baik ini. Saya ikuti sekarang prinsip ini dan bukan karena khotbah ini. Saudara-saudara, menghindari makanan yang mengandung hal-hal yang merugikan tubuh kita. Sebutlah kolesterol yang tinggi. Gula yang makin banyak, yang memicu tekanan darah kita naik. Maka saudara-saudara, perlu kita belajar teori kesehatan sekarang ini. Di zaman canggih sekarang kita dapat belajar dalam banyak hal. Lewat YouTube, internet, dan lain sebagainya, saudara bisa temukan di sana pendapat-pendapat para ahli, para dokter. Dan secara pribadi saya sering menonton, mempelajarinya. Bahkan tidak sedikit dari apa yang saya dengar, saya coba untuk terapkan dalam diri saya. Saudara-saudara, kita harus ingat baik-baik ini, dengar baik-baik. Kenikmatan sementara tidak membuat kita menderita selama hidup. Oke, anak muda dengar juga. Kenikmatan sesaat, kenikmatan sementara jangan sampai membuat kita akhirnya menderita seumur hidup. Itu sebabnya kita harus terus merawat, memelihara tubuh kita dengan baik. Saudara-saudara, makan makanan yang sehat itu belum tentu juga sesuai dengan mulut kita. Saya ulang ya. Makanan yang sehat, yang bergizi itu tidak selamanya sesuai dengan selera mulut kita. Dan sebaliknya. Makanan yang tidak sehat itu seringkali itu sangat nyaman, sangat nikmat di mulut kita. Itu sebabnya kita pernah mendengar ada istilah jamu. Jaga mulut, itu maksudnya. Sebab kalau kita ikuti semua selera mulut kita ini, memang benar untuk sesaat sementara kita nikmat. Tapi ingat, penderitaan seumur hidup di akhir kehidupan atau dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, makanlah yang sehat. Jangan saudara berkata, saya tidak ada duit untuk itu. Makanan yang sehat itu bukan makanan yang mahal.
Justru sekarang banyak makanan yang mahal. Tapi makanan itu tidak sehat untuk tubuh kita. Banyak minuman-minuman yang mahal, banyak minuman-minuman yang begitu nikmat di mulut kita, di lidah ini. Tetapi sesungguhnya membahayakan tubuh kita. Daniel tahu, makanan dari santapan raja pasti sangat nikmat di mulutnya. Tapi dia ingat, itu tidak bermanfaat, tidak berguna bagi tubuhnya. Selain dia sadar, makanan itu sudah dipersembahkan pada berhala. Oleh sebab itu, mari kita belajar berjuang bersama-sama. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga. Yang ketiga adalah 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Kita harus melatih tubuh. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Bukan satu, seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Untuk memahami ayat ini memang banyak pengertian yang dapat kita peroleh dari sana. Tapi kita tertuju pada bagian A, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Saudara-saudara, memang kalau kita ikuti maunya tubuh ini, dengar baik. Dalam banyak hal yang baik dan yang berguna bagi tubuh kita, seringkali itu bertentangan, berlawanan dengan tubuh kita. Walaupun itu berguna, sangat penting bagi diri kita, tapi seringkali itu bertentangan dengan keinginan tubuh. Berdoa itu begitu penting, Alkitab mengajarkan. Tapi tubuh kita selalu berontak untuk berdoa. Beribadah itu sangat penting, tapi tubuh kita melawan itu. Nah, itu sebabnya Paulus bilang, aku latih tubuhku. Nah, kalau kita bicara sisi yang lain, saudara-saudara, bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa dia melatih tubuhnya sedemikian rupa. Dan tahukah saudara, salah satu bagian dari melatih tubuh kita, salah satu bukan satu-satunya, ada unsur yang lain yang harus kita latih, adalah berolahraga. Alkitab memang Paulus bilang ini dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Dan kalau saudara baca ayat keseluruhannya itu ada dalam hal ibadah juga. Latihan badani memang terbatas gunanya. Tapi bukan dibilang tidak berguna. Jangan salah baca. Terbatas gunanya. Tapi ibadah itu kalau dilanjutkan ayat berikutnya, ibadah itu berguna baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Itu ibadah. Kalau dilanjut ayat itu. Tapi Paulus bilang latihan badani. Tapi dia juga bilang aku melatih badanku, melatih tubuhku. Ya, beberapa hari yang lalu saya melihat ada dikirim artikel kecil di grup gereja oleh Pak Sibarani. Masalah olahraga disebut di situ urutan terakhir dari kehidupan sehat ke-8. Enggak masalah. Tapi kan bermanfaat. Jadi hanya kesimpulannya apa? Tidak perlu olahraga, salah. Oh bukan urutan pertama rupanya. Oh bukan, pasti tidak. Pasti tidak nomor 1. Kalaupun dia urutan ke-8, kecuali dari sekian manfaat yang penting dalam tubuh kita, olahraga itu tidak ada artinya. Baru kita berkata tidak ada artinya. Kalau urutan ke-8, urutan ke-9, urutan ke-10, atau urutan ke-90, tetapi masih ada 190, berarti itu masih bermanfaat. Nah, saudaraku sekalian, ya dengan cepat apa sebenarnya manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh kita? Latih tubuh. Saudara baca, temukan di dalam pembelajaran baik di internet maupun di buku-buku. Olahraga itu bermanfaat. Mencegah penyakit jantung,
supaya tidak stroke. Menjaga berat badan supaya jangan makin berat makin besar. Membantu meningkatkan suasana hati. Coba kalau saudara tidur sepanjang hari bukan karena sakit, tidur sepanjang hari. 2 hari tidur. Suasana hati akan kacau. Mengurangi resiko terkena penyakit-penyakit tertentu. Dan dokter-dokter selalu sarankan banyak olahraga. Memperkuat tulang-tulang kita, otot-otot kita, meningkatkan kebugaran aktivitas kita setiap hari, meningkatkan kesempatan hidup lebih lama. Oh, saya tidak peduli yang lain itu, saya butuh yang nomor 7 saja. Apa nomor 7? Meningkatkan kesempatan hidup lebih lama. Tapi semua itu ada urutannya, ada hubungannya dengan yang di atas. Membantu tidur lebih nyenyak. Kalau saudara bergerak, saudara bekerja, itu membuat tubuh kita tidur nyenyak. Tapi sesuaikanlah, memang ada orang tidak perlu butuh olahraga, karena pekerjaannya pun sudah melebihi dari sebuah olahraga. Ngerti ya maksudnya ya Pak ya? Ya, ada orang tidak perlu lagi harus olahraga, karena pekerjaannya pun sudah membuat tubuhnya berolahraga. Tapi kita sadar apakah tubuh kita, pekerjaan kita membuat kita berolahraga, mewakili kita berolahraga. Saudara sendiri yang tahu apa yang saudara kerjakan. Nah, persoalannya adalah kenapa makin berat badan kita tidak banyak gerak, makan banyak. Makin gemuk makin, obesitas yes. Apalagi? Gula naik, ya. Jantung makin berat. Ya, karena makin gemuk. Tapi sekali lagi saudara, Paulus bilang aku melatih tubuhku. Latihan badani kata Paulus terbatas jumlahnya. Terbatas kegunaannya. Tapi sekali lagi itu juga perlu bagi kita. Jadi kesimpulannya apa saudara-saudara? Tergantung apa jenis pekerjaan saudara. Kalau pekerjaanmu sudah cukup membuat kita bergerak tubuh ini, tidak perlu harus berolahraga. Tapi latih tubuhmu pada bagian-bagian atau sisi kehidupan yang lain. Yang terakhir saudara, menjaga atau membangun pola hidup sehat. Maka Alkitab juga mengingatkan kita yang terakhir, istirahat yang cukup. Itu ya, Alkitab bicara. Ya. Dalam Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9, pemazmur bilang, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Membaringkan diri, lalu segera tidur. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau seperti mesin dalam hal bekerja atau seperti binatang. Mesin saja bisa kepanasan, saudara, lalu dimatikan. Ternyata kita pun harus beristirahat yang cukup. Jangan sampai saudara mengabaikan ini untuk mengejar sesuatu atau mengejar target. Mungkin engkau sekarang kuat. Dengar baik ini peringatan. Mungkin sekarang engkau kuat tanpa beristirahat. Tapi faktor usia kita tidak bisa dihambat. Akan masanya tiba, kekuatan kita berkurang. Lalu kenapa? Karena di awal pun sudah tidak terawat dan terjaga. Saya percaya tidak seorang pun di antara kita yang menginginkan akhir hidup kita menderita. Tidak seorang pun. Akhir hidup menderita. Doa kita, harapan kita, tapi kita tidak hanya bisa berdoa, oh Tuhan, buatlah akhir hidupku menyenangkan.
Kalau kita sendiri juga tidak mengajar tubuh, melatih tubuh kita, melatih keseimbangan atau melatih pola hidup sehat kita mulai sekarang, doa itu tidak akan pernah terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seorang tokoh yang bernama Caroline Dane. Siapa dia, saudara? Caroline Dane ini adalah seorang ahli tidur, ahli nutrisi, dan ahli diet. Yang sudah salah ya, ada ahli tidur. Ada ahli tidur. Ya orang-orang yang susah tidur, konsultasi sama dia. Orang yang kerjanya tidur terus, dia tahu bagaimana mengatasinya. Bukan berarti dia tidur terus ini orang. Ahli tidur, bukan. Dia bilang begini, perhatikan baik ini. Anak muda dengar baik ya, sekarang tubuhmu masih kuat dan sehat, engkau merasa enggak tidur 2-3 hari 3 malam aman. Istirahat malam yang baik memungkinkan tubuh Anda membersihkan semua hal-hal buruk. Oke, satu lagi ada dokter yang berkata siraksah bahwa tidur bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan pengembangan molekul pelindung dalam diri kita. Dari dua pendapat ini, dan orang yang mengungkapkan ini adalah orang-orang yang ahli dan telah menyelidikinya, berkesimpulan seperti ini. Memang seiring usia kita masih umur sekian, gak tidur pun biasanya aku Pak fresh. Tapi seorang dokter telah pernah bicara, dia bilang ke saya, nanti Pak, di umur sekian-sekian, akibat buruk, kebiasaan buruk yang dilakukan sekarang tidak akan terjadi 1 tahun, 2 tahun kemudian. Nanti setelah itu, barulah dia mengalaminya. Dan kalau saya dengar itu, akan muncul penyakit-penyakit yang mematikan, penyakit-penyakit yang sangat menakutkan. Kanker otak, kanker usus dan lain sebagainya, hepatitis hepatitis dalam tubuhnya itu sangat mengerikan. Karena apa? Kurang tidur. Pada hari Kamis yang lalu dalam ibadat tengah minggu Ibu Gembala bicara mengenai tidur. Nah, saudara-saudara, lalu saya lanjutkan sedikit betapa pentingnya kita harus tidur. Nah, saudara-saudara, penting sekali. Kalau mau engkau sehat, jagalah istirahatmu mulai sekarang. Pak, aku minum kopi aja Pak, bisa aku nggak tidur 2 hari 2 malam dan nggak ngantuk Pak. Itu bukan normal, itu bukan kesehatan. Karena nikotin itulah yang mendorong kita, menahan kita untuk tidak ngantuk. Tapi ingat baik-baik, sekali lagi saya percaya, kita semua setuju. Tidak seorang pun di antara kita yang mendambakan akhir hidup kita menderita oleh karena penyakit. Oleh sebab itu mulai sekarang kita serius. Oke. Saudara-saudara, jika kita tidak cukup tidur, semua orang mengalaminya. Tubuh kita memberontak sampai batas-batas tertentu. Kita mulai merasa pusing. Kita mulai lamban dalam banyak hal, berpikir, bergerak. Muncul amarah. Bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang jauh lebih buruk. Kalau kita tidak cukup tidur. Untuk itu saudaraku sekalian, jadikan tidur sebagai prioritas. Maksudnya prioritas apa? Tidurlah terus kau sepanjang hari. Dengar khotbah, tidur. Gak usah kerja. Bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi jangan abaikan ini. Memang sebuah teori mengatakan apa? Orang bisa tidak makan, jangankan 3 hari 3 malam hidup. 40 hari pun orang tidak makan, dengan panggilan khusus berpuasa, tidak makan, tidak minum, bisa hidup saudara-saudara. Tapi belum pernah ada orang bisa hidup tidak tidur 1 minggu. Atau 3 hari 3 malam saudara, coba tidak tidur sedikit pun.
maka kematian akan menjemput saudara dalam waktu dekat. Bagaimanapun kesejahteraan kita sangat tergantung pada waktu kita istirahat. Kenapa hari yang ketujuh Tuhan suruh kita berhenti? Memang selain tidur, tubuh ini juga perlu diistirahatkan. Barulah kita menemukan pola hidup yang sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama membangun pola hidup sehat. Bersama-sama kita belajar. Bagaimana caranya? Makanlah secukupnya. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Dan latih tubuhmu. Dan beri dia istirahat yang cukup. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengajar kami untuk hal-hal yang mungkin seringkali kami abaikan. Tapi melalui kebenaran firman hari ini kami diingatkan supaya kami membangun pola hidup sehat. Mampukan kami Tuhan untuk menahan semua godaan di sekitar kami. Sehingga kami hanya makan secukupnya. Memakan makanan yang sehat dan berguna bagi tubuh kami. Bukan hanya mengikuti selera mulut kami. Melatih tubuh kami dengan berolahraga, bergerak, bahkan tuntutan-tuntutan tubuh yang lain. Dan ajar kami dengan hikmat Tuhan, dengan bijak untuk kami dapat menggunakan waktu kami. Membuat tubuh kami beristirahat. Karena dia pun perlu diistirahatkan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman ini. Dan biar semua kami boleh memahami, menerimanya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.